Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 periode kelas D. Perkenalkan nama saya Ivan Sakradeo Niresta dan tiga anggota teman saya yaitu Darren Santiago Charlie, Juan Javier Samuel Zalugu, Wilson Winata. Langsung saja saya jelaskan convolutional neural network ya, atau bisa disebut CNN, itu adalah salah satu jenis algoritma deep learning yang dirancang khusus untuk menangani data berbentuk gambar ataupun data yang memiliki hubungan spasial. CNN ini menggunakan serangkaian lapisan untuk memproses input gambar dan mengekstraksi fitur-fitur penting yang dapat digunakan untuk tugas tertentu, seperti klasifikasi gambar, segmentasi, deteksi objek, ataupun pengenalan wajah. Pengenalan pola adalah proses di mana program belajar memahami pola tertentu dari data, seperti bentuk wajah, suara, atau tulisan tangan. Tujuan utamanya adalah memungkinkan komputer untuk mengenali data baru, berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Sebagai contoh, dalam aplikasi seperti pengenalan wajah, komputer dapat mendeteksi seseorang dari wajahnya dalam sebuah foto atau video setelah dilatih dengan banyak contoh wajah. Proses pengenalan pola sendiri melibatkan beberapa langkah. Pertama, data di-load dulu atau dikumpulkan dalam bentuk gambar atau video atau suara. Lalu, data tersebut akan menjadi pembelajaran dari mesin. Setelah itu, data tersebut diproses untuk mengidentifikasi fitur-fitur penting, seperti bentuk mata atau jarak antar hidung dan mulut dalam deteksi wajah. Kemudian, komputer membuat model dari pola-pola ini, sehingga dapat digunakan untuk mengenali data baru. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengenalan pola. Yang pertama adalah statistical pattern recognition. Metode ini memanfaatkan analisis data statistik dari pola sebelumnya untuk proses pembelajaran. Data dikumpulkan melalui pengamatan, lalu diolah menjadi sebuah model yang dapat menggeneralisasi pola dan diaplikasikan pada data baru atau kasus serupa. Ya, selanjutnya adalah synthetic pattern recognition. Gerakan ini bekerja dengan pola kompleks yang tersusun dalam struktur hierarki. Pola dibentuk dari komponen dasar, seperti huruf dalam sebuah kata, dan hubungan antar elemen tersebut. Contoh aplikasinya adalah penyusunan huruf menjadi kata atau kalimat, di mana aturan tata bahasa yang dipelajari dari data yang dilatih membantu sistem memahami pola serupa di masa mendatang. Selanjutnya adalah Neural Pattern Recognition. Metode ini menggunakan jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network atau ANN untuk mempelajari hubungan yang kompleks dan nonlinear antara input dan output. ANN sendiri belajar dengan mengadaptasi data serta memberikan umpan balik pada pola input, menyerupai proses pembelajaran manusia melalui pengalaman. Pendekatan umum yang digunakan adalah metode feed-forward, yang mempelajari pola secara bertahap melalui iterasi. Namun, metode ini memerlukan daya komputasi yang tinggi dibandingkan teknik lainnya. Metode atau algoritma pembelajaran yang keempat adalah template matching. Template matching adalah metode sederhana dalam pengenalan pola, yang bekerja dengan mencocokkan sampel dengan pola referensi. Teknik ini sering diterapkan dalam pengelolaan gambar digital, seperti mencocokkan bagian gambar dengan template yang telah disimpan sebelumnya. Aplikasinya termasuk dalam pengelolaan gambar medis, deteksi wajah, dan navigasi robot. Selanjutnya adalah fuzzy-based approach. Pendekatan fuzzy mengelompokkan pola berdasarkan kesamaan fitur utama. Jika fitur khas dari pola yang berhasil diidentifikasi, data dapat dengan mudah dikelompokkan. Namun, seperti penglihatan manusia yang kadang kesulitan mengenali objek, algoritma juga terkadang menghadapi tantangan dalam memahami objek yang dengan jelas. Oleh karena itu, pendekatan fuzzy berfokus pada pengelompokan berdasarkan kemiripan fitur tertentu yang berhasil dikenali. Dan algoritma pembelajaran terakhir adalah hybrid approach. Metode hybrid menggabungkan beberapa teknik pengenalan pola untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing. Pendekatan ini melibatkan beberapa pengklasifikasi, di mana setiap klasifikasi dilatih untuk mendeteksi fitur tertentu. Hasil akhir diperoleh dengan menggabungkan output dari semua pengklasifikasi tersebut. Salah satu aplikasi populer pengenalan pola sendiri adalah deteksi wajah. Dalam proses ini, foto atau video diubah menjadi format grayscale untuk mempermudah komputer mengenali fitur penting seperti mata atau mulut. Algoritma seperti Here Cascade memanfaatkan pola gelap terang pada wajah untuk mendeteksi keberadaannya, sehingga tidak akurat untuk mendeteksi wajah. Dengan teknologi ini, fitur face unlock pada ponsel menjadi mungkin. Untuk mendeteksi wajah pada gambar, kita memulai dengan mengimpor dua pustaka penting yaitu CV2 dan Matplotlib.
PYP LOT. Dengan CV2 kita dapat mengubah gambar, mengubah warna, mendeteksi fitur wajah, hingga menggambar kotak di sekelilingnya. Matplotlib digunakan untuk menampilkan hasil deteksi secara visual. Selanjutnya kita membuat gambar dengan nama image JPG atau image PNG menggunakan fungsi CV2 imread. Gambar ini dimuat dalam format BGR, standar yang digunakan OpenCV. Pastikan nama dan lokasi file sesuai agar proses bisa berjalan lancar. Setelah gambar dimuat, langkah berikutnya adalah mengonversinya ke format grayscale menggunakan fungsi pada CV2. Mengapa harus grayscale? Karena warna seringkali tidak membantu dalam mendeteksi fitur penting seperti kontur atau pola terang gelap. Sebaliknya, gambar grayscale mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi deteksi dengan pola pencahayaan yang lebih jelas. Proses pengenalan wajah menjadi lebih sederhana dan akurat. Grayscale juga mempercepat pelatihan model karena mengurangi dimensi data yang harus diolah. Deteksi wajah menggunakan model Harkite set yang dimuat dengan Keset Classifier dari CV2. Model ini mengenali fitur seperti tepi mata atau hidung menggunakan perbandingan area terang dan gelap. Dengan detect multiscale, parameter seperti scale factor, min burst, dan min size diatur untuk mengontrol hasil deteksi, memungkinkan identifikasi wajah yang akurat. Setelah deteksi, bounding box digambar menggunakan CV2 dot rectangle dengan warna hijau RGB 02550 dengan ketebalan garis 4. Gambar diubah ke format RGB menggunakan CV2 CVT Color agar lebih cocok untuk visualisasi. Hasil deteksi ditampilkan dengan Pit M Show tanpa sumbu menjadikan gambar lebih fokus dan rapi. Untuk deteksi wajah dari kamera, kita menggunakan model SSD (Single Shot Detector). File deploy.protorch mendefinisikan arsitektur model, memuat model yang dilatih. Dengan kedua file ini, model mampu mendeteksi wajah secara real-time tanpa perlu dilatih ulang. Webcam diinisialisasi menggunakan CV2 Video Capture. Proses deteksi wajah dimulai dengan Blob Preparation mengubah gambar ke format model dengan CV2.dnn Blob from Image menggunakan skala 1.0, ukuran 300x300 dan nilai min untuk normalisasi. Model menghasilkan koordinat dan confidence level setiap wajah. Jika confidence lebih dari 50%, bounding box digambar untuk menandai wajah. Frame video diproses terus-menerus menggunakan loop dengan hasil ditampilkan melalui CV2 ImShow. Untuk menghentikan, tekan tombol key setelah selesai. Koneksi kamera dilepas dengan video capture.release dan semua jendela ditutup dengan CV2 destroy all windows agar perangkat tidak terganggu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan Javier dengan NPM 230712418. Kali ini saya akan membahas coding pada Unguided kami. Yang pertama, pada halaman pertama adalah kode ini digunakan untuk mempersiapkan data gambar supaya bisa dipakai untuk melatih model machine learning. Menggunakan TensorFlow dan Image Data Generator. TensorFlow ini digunakan untuk membangun model AI. Kemudian, Image Data Generator membantu membaca data gambar dari folder dan membuat variasi gambar agar model lebih pintar. Kemudian di sini ada lokasi dataset. Base.dir adalah alamat folder di komputer yang menyimpan gambar-gambar untuk melatih model. Kemudian, ketiga adalah augmentasi data, yaitu memperbanyak variasi gambar. Gambar bisa diubah secara acak seperti diputar, rotation range, digeser ke samping atau ke atas, white shift range dan height shift range, di zoom range, dibalik secara horizontal lift. Tujuannya adalah agar model lebih pintar mengenali gambar dalam berbagai kondisi. Kemudian yang terakhir adalah membaca data gambar, yaitu trend generator, yaitu membaca data untuk melatih model. Kemudian file generator membaca data untuk menguji apakah model bekerja dengan baik. Gambar ini kemudian otomatis diubah ukurannya menjadi 150x150 pixel dan nilai warnanya dinormalisasi diubah menjadi 01. Hasilnya, data-data tersebut siap digunakan untuk melatih model. Dilanjutkan dengan halaman kedua. Kode ini digunakan untuk membuat model AI untuk mengenali gambar menggunakan CNN atau bisa disebut dengan Convolutional Neural Network. Berikut penjelasan sederhana.
yaitu yang pertama adalah membuat model. Model ini dibuat menggunakan sekuensial yang menyusun langkah-langkah pemrosesan gambar secara berurutan. Di sini juga terdapat lapisan konvolusi yaitu Conv2D. Model digunakan untuk membaca gambar dan mencari pola-pola sederhana seperti garis atau bentuk. Kemudian, gambar memiliki ukuran 150 x 150 pixel dengan 3 warna RGB. Kemudian, setiap lapisan ini menggunakan filter semacam kaca perbesar untuk mengenali detail gambar. Kemudian yang ketiga adalah max pooling. Setelah mengenali pola, ukuran gambar diperkecil agar lebih efisien tanpa kehilangan informasi yang penting. Kemudian di sini ada menambah lapisan lebih dalam. Model terus mempelajari pola yang lebih rumit dengan menambahkan lapisan konvolusi baru. Jumlah filter pun meningkat dari yang 32 ke 64 ke yang 128 agar model semakin pintar mengenali detail. Di sini juga terdapat flatten, yaitu data gambar yang berbentuk matriks diubah menjadi garis panjang agar bisa diproses lebih lanjut. Di sini juga terdapat lapisan dense yang berfungsi untuk menyambungkan semua informasi yang sudah dipelajari sebelumnya untuk membuat keputusan. Terdapat 108 neuron yang digunakan untuk mengolah informasi. Di sini juga ada dropout, yaitu secara acak mematikan 50% neuron agar model tidak terlalu menghafal data dan bisa bekerja lebih baik pada data yang baru. Kemudian di sini ada lapisan yang terakhir, yaitu lapisan output softmax yang memberikan hasil berupa probabilitas untuk 3 kategori. Misalnya, bola basket 80%, bola tenis 15%, dan bola voli 5%. Hasilnya, model ini siap dilatih untuk mengenali gambar-gambar. Kali ini saya akan menjelaskan halaman yang ketiga. Penjelasan sederhana dari codingan ini adalah optimizer Adam, yaitu berfungsi untuk memberitahu model bagaimana cara model tersebut belajar. Fungsi loss di sini berfungsi untuk digunakan untuk memberitahu seberapa besar kesalahan pada model. Yang terakhir adalah matrix accuracy, yaitu memberi kita informasi seberapa baik kinerja yang ada pada model. Setelah model compile kita itu dipanggil, model itu siap dipanggil menggunakan data gambar. Model akan memperbarui bobotnya secara bertahap untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi. Kemudian saya akan menjelaskan penjelasan singkat pada halaman yang keempat. Apa sih yang terjadi saat model dilatih? Model akan melakukan memproses data gambar dari training generator satu persatu, mencoba menebak kategorinya, lalu membandingkan hasil tebakan dengan label asli. Berdasarkan perbedaan, model akan memperbarui bobotnya agar prediksinya semakin baik. Setelah setiap epoch, model akan memeriksa kinerjanya pada file generator untuk melihat apakah ia juga bisa bekerja dengan baik pada data yang tidak dilatih. Dan apa yang akan dilakukan 20 epoch adalah model akan mengulangi proses belajar sebanyak 20 kali pada setiap epoch. Model akan melihat semua data latihan, mencoba memperbaiki kesalahannya, dan mengevaluasi hasilnya. Setelah kode ini selesai dijalankan, model Anda akan menjadi lebih pintar dan siap digunakan untuk memprediksi kategori gambar baru. Dilanjutkan dengan saya, penjelasan Unguided ini dimulai dari import library, ada import OS, import NumPy, matplotlib.pythonplot, ada TensorFlow juga, terus Pil. Nah, TensorFlow ini keras.models itu untuk memuat model yang terlatih, lalu ada TensorFlow keras.preprocessing itu untuk memproses gambar agar sesuai input model. Nah, import library ini untuk menyediakan library yang diperlukan untuk membuka file, memproses gambar, dan membuat model terlatih dan menampilkan hasil. Di sini ada fungsi preprocess image, itu untuk memastikan gambar dapat langsung digunakan untuk prediksi atau sebagai input ke model deep learning. Lalu selanjutnya ada fungsi display combine prediction. Di sini fungsi tersebut berfungsi untuk menampilkan beberapa gambar sekaligus dengan judul berisi hasil prediksi probabilitas untuk setiap kategori. Nah, di sini ada prosesnya, yaitu ada PLT subplots 16 image fixed 18,6
itu untuk membuat grid satu baris dan jumlah kolom sesuai gambar, serta fix size menentukan ukuran tampilan yang mau ditampilkan. Lalu ada cek jumlah gambar. Itu jika hanya ada satu gambar, ubah X menjadi daftar untuk mempermudah iterasi. Lalu ada iterasi setiap gambar ini, itu membuka gambar dengan image open dan mengubah ukurannya menjadi 150 dan gambar ditampilkan pada x.imshow. Lalu ada set judul. Pada setiap gambar itu menampilkan kategori prediksi, contoh bola basket, bola tenis, dan bola voli beserta probabilitasnya. Lalu di sini untuk memuat gambar dari masing-masing kategori ini ada basket image, tenis image, volley image yang dimuat dari pad file. Di sini ada all image. Nah, daftar ini menggabungkan pad gambar basket, tenis, volley ke dalam satu list. All image berisi pad ke gambar dari masing-masing kategori. List ini diberikan sebagai input ke fungsi display combine predictions untuk ditampilkan. Lalu pada gambar di bawah ini ada memastikan bahwa semua file gambar yang ada di daftar all image itu tersedia sebelum digunakan. Nah, semua gambar dalam daftar itu diprediksi oleh model dan hasil prediksi dapat ditampilkan dalam bentuk visualisasi gambar dengan label prediksi probabilitas masing-masing kategori. Nah, setelah kode ini dijalankan, di sini kodenya akan menampilkan gambar-gambar dari 3 kategori, yaitu ada 3 basket, bola basket, bola tenis, dan bola voli beserta hasil prediksi model dalam bentuk persentase probabilitas untuk setiap kategori. Untuk sekian dari kelompok kami, terima kasih.